Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Laili sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian peradilan hukum pajak. Peradilan hukum pajak yaitu proses penyelesaian sengketa antara wajib pajak melalui lembaga peradilan yaitu pengadilan pajak. Di mana dasar hukum peradilan hukum pajak di Indonesia yaitu 1. UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Yang kedua, UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tujuan peradilan hukum pajak. Di mana yang pertama, melindungi hak-hak wajib pajak. Di mana peradilan memastikan hak wajib pajak diperlakukan secara adil dan haknya tidak dilanggar saat terjadi masalah perpajakan. Yang kedua, menyelesaikan pajak secara objektif dan profesional, di mana peradilan bertugas menyelesaikan perselisihan pajak secara fair dan berdasarkan fakta serta aturan hukum. Yang ketiga, menegakkan hukum dan keadilan, di mana peradilan memastikan semua pihak mematuhi hukum pajak dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Yang keempat, menciptakan kepastian hukum di bidang perpajakan. Dengan keputusan yang jelas, peradilan memberikan kepastian aturan sehingga wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan adanya peradilan yang adil, wajib pajak terdorong untuk taat membayar pajak, karena mereka yakin bahwasanya sistemnya berjalan dengan benar. Hai Sobat Dukung, pernah bingung nggak siapa saja sih yang menjalankan peradilan di Indonesia? Yuk kita kenalan dengan lembaga-lembaga peradilan hukum yang ada di negara kita. Pertama, ada Mahkamah Agung atau yang sering disebut dengan MA. Ini sebuah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan MA juga membawahi 4 badan peradilan di bawahnya. Yang pertama ada peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. 4 peradilan di bawah ini mempunyai fokusnya masing-masing. Yang pertama, peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata masyarakat umum. Yang kedua, peradilan agama menangani perkara keluarga umat Islam seperti cerai, waris, dan wakaf. Terus selanjutnya peradilan militer, mengadili anggota TNI yang melanggar hukum. Yang terakhir peradilan tata usaha atau yang disebut dengan PT-UN, mengadili sengketa antara warga dan keputusan pemerintah. Dan MA juga berfungsi mengadili perkara kasasi, peninjauan kembali dan mengawasi jalannya peradilan di bawahnya. Terus yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan MK. Tugas utamanya adalah yang pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutuskan sengketa hasil pemilu, membubarkan partai politik yang bertentangan dengan undang-undang dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Terus yang kedua ada Komisi Yudisial atau yang disebut dengan KY. KY di sini bukan lembaga peradilan yang mengadili perkara, beda dengan MA dan MK, tapi KY berperan penting untuk mengawasi etika hakim dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. KY juga memastikan bahwa para hakim tetap bersih dan berintegrasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya kurang maaf. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang tantangan dalam peradilan hukum pajak. Yang pertama yaitu kompleksitas hukum pajak, yang kedua keterbatasan sumber daya hakim, yang ketiga tumpukan kasus atau overload, yang keempat kepatuhan administratif, dan yang kelima yaitu kurangnya transparansi. Yang pertama yaitu kompleksitas hukum peraturan pajak. Di mana kompleksitas peraturan pajak ini merujuk pada tingkat kesulitan dan rumitnya aturan-aturan yang mengatur sistem perpajakan suatu negara. Kompleksitas ini dapat melibatkan banyak faktor seperti jumlah banyaknya tingkat perubahan aturan serta kesulitan pemahaman dan juga penerapan dari hukum pajak tersebut. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya hakim.
Keterbatasan sumber daya hakim ini pajak terutama terletak pada jumlah perkara atau kasus yang lebih banyak dibandingkan daripada hakim tersebut, daripada hakim perpajakan di suatu pengadilan tersebut. Yang ketiga yaitu tumpukan kasus pajak mengacu pada jumlah kasus pajak yang belum diselesaikan atau dalam proses penyelesaian itu bertumpuk atau semakin banyak. Ini berhubungan dengan yang nomor 2 tadi, di mana keterbatasan sumber daya hakim. Sehingga dari banyaknya jumlah kasus atau sengketa perpajakan yang diberikan kepada pengadilan pajak tersebut itu overload atau terlalu banyak. Yang keempat yaitu tentang kepatuhan pajak, di mana ini merupakan sebuah problematika yang sudah lama daripada pemerintah, yaitu tentang bagaimana menyadarkan masyarakat di mana agar mereka itu sadar bahwasanya pajak itu wajib mereka bayar. Yang kelima yaitu kurangnya transparansi, di mana dalam pelaporan suatu pajak merupakan masalah penting yang perlu segera diperbaiki ya. Transparansi ini sangat diperlukan untuk bagaimana kita bisa memperoleh kepercayaan atau oleh masyarakat terhadap peradilan pajak tersebut, agar bagaimana masyarakat itu bisa sadar. Maka apabila kita sudah transparansi dalam melaksanakan pajak ini atau pelaporan pajak ini, maka masyarakat itu akan bisa mempercayai atau bisa patuh terhadap pajak yang ada di Indonesia ini. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik peradilan pajak. Yang pertama, bersifat khusus atau spesialis. Artinya, pengadilan ini hanya menangani perkara pajak saja, tidak menangani perkara lain seperti perdata atau pidana. Yang kedua, mandiri dan bebas. Peradilan pajak tidak berada di bawah institusi seperti Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini penting agar proses pengadilan berjalan adil, netral, dan tidak memihak siapapun. Yang ketiga, hakim berkompetensi khusus. Hakim di pengadilan pajak wajib memiliki keahlian di bidang perpajakan, baik secara hukum maupun teknis, seperti akuntansi pajak. Yang keempat, proses cepat dan sederhana. Pengadilan pajak diharapkan bekerja secara efisien. Prosedurnya dibuat agar lebih mudah dan cepat dibandingkan pengadilan umum. Yang kelima, putusan bersifat final di tingkat pengadilan pajak. Artinya, setelah pengadilan pajak memutus perkara, putusan tersebut langsung berlaku dan tidak bisa diajukan banding lagi.